الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para peserta jamaah Maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita keimanan dan keislaman sehingga kita tetap beriman dan tetap beragama Islam walaupun keadaan cuaca dan berbagai hal yang menimpa kita, kita tetap beriman dan beragama Islam. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, para ulama khalaf dan ulama salaf dari dulu hingga sekarang, para kaum muslimin yang ada di dunia ini, semoga kita selamat beragama Islam dan kita hidup di dunia bahagia dan di akhirat bahagia pula. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita selalu mendengar tsunami. Bagaimana keadaan kita di waktu tsunami? Saya tidak perlu ceritakan kepada para pendengar, karena para pendengar lebih banyak tahu dari saya tentang tsunami. Masjid ini dibangun oleh orang yang membangunnya sesudah terjadinya tsunami. Dan sekarang terjadi lagi banjir, baik banjir bandang maupun gempa, sehingga orang menceritakan kepada saya, orang yang baru pulang dari Takengon, baru saja sebelum maghrib menceritakan kepada saya bahwa kehidupan di Takengon susah sekali. Nasi, bahan makan terlampau berkurang dibandingkan dengan buah-buahan yang ada di Takengon dari dahulu hingga sebelum terjadi apa yang kita rasakan sekarang ini. Orang-orang menceritakan kepada saya juga bagaimana kejadian di Birun, diberikan nama kampungnya. Orang mau makan, makanan tidak ada, minum harus air dari sumur yang sudah tergenang lumpur. Demikian keadaan yang saya dengar baik di Takengon maupun di Birun. Kalau kita dengar lagi
di daerah-daerah lain semuanya menderita. Maka diharapkan kepada kita semua, baik penceramah maupun pendengar, untuk menyumbang baik baju maupun uang agar mereka dapat hidup. Beberapa lama, misalnya 2 bulan, mereka sudah dapat mencari uang sendiri. Bahkan mereka dapat bersedekah kepada kita lagi. Kemudian di Gaza, orang-orang yang pernah pergi ke Gaza, yang pernah hidup di Timur Tengah, sekarang tahu bagaimana musim dingin di Gaza, bagaimana musim dingin di Saudi, bagaimana musim dingin di Mesir. Bagi mereka yang pernah pergi ke Mesir, ya Allah, waktu musim dingin, kalau kita tidak punya baju tebal, kita tidak mungkin keluar dari rumah untuk pergi berbelanja. Oleh sebab itu, kalau ada uang kita zakat, sebaik juga kita berikan zakat atau tidak zakat uang kita untuk kita sedekahkan kepada mereka yang hidup di Gaza itu. Bersedekahlah kita kepada mereka agar mereka dapat hidup, karena Gaza itu sudah dikuasai oleh Israel dan tidak dibantu orang-orang Muslim di Gaza oleh orang Israel. Marilah kita berdoa semoga mereka selamat dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, kita sambung cerita pada malam yang lalu tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dengan seorang alim yang ada yang beri nama dengan Khidir. Khidir itu seorang nabi, dia langsung menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang dia kerjakan, diprotes oleh Nabi Musa alaihi salam. Padahal Nabi Musa belajar pada Khidir, tapi pendapat Musa tidak dapat menerima apa yang dikerjakan oleh Khidir itu. Apa yang dikerjakan? Saya baca lagi pada malam ini, dan ini sudah pernah saya baca pada malam yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Khidir memberitahukan kepada Musa kenapa dia mengelobangi kapal Safina. Kenapa? Musa langsung protes, kalau kamu lobangi perahu atau kapal itu akan tenggelam dan banyak orang yang mati karena perbuatan kamu. Itu protes Nabi Musa alaihi salam. Dia jawab oleh Khidir, ammas safinatu, adapun perahu, fakanat limasakin, dia kepunyaan orang-orang miskin, bukan satu orang. Masakin itu banyak orang miskin. Miskin, masakin jamaknya. Jadi perahu itu kepunyaan orang miskin. Banyak orang miskin, lebih dari 3 orang, mungkin 10 orang. Ya'maluna fil bahr, mereka mencari nafkah
dengan perahu itu di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, saya ingin merusakkan perahu itu. Kenapa dirusak? Wa kana wara'ahum malik, yang menguasai mereka itu adalah seorang raja. Raja itu kalau dia lihat sebuah perahu masih bersih, tidak ada lubang, tidak ada rusak, diambil. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dia merampas kapal yang masih utuh, yang belum ada rusaknya. Maka supaya raja itu tidak merampas kapal tadi, maka aku rusak sedikit, tapi tidak menenggelamkan orang yang ada di perahu itu. Nabi Musa takut kapal itu tenggelam dan semua orang yang ada di dalam kapal, termasuk Nabi Musa, Nabi Khidir dan orang-orang lain, akan tenggelam dengan kapal itu. Rupanya kapal itu tidak tenggelam. Jadi dia memelihara orang-orang miskin yang mencari nafkah di lautan agar kapal itu tidak dirampas oleh seorang raja yang zalim. Itu satu. Penulis tafsir menulis anna dzalikal alim kana qad atahu Allahu quwwatan aqliyah. Orang alim itu punya kekuatan akal yang jauh bisa menembus apa yang akan terjadi. Seperti orang-orang belajar melihat sesuatu, dia bisa menduga nanti 4 tahun lagi akan terjadi banjir, 3 tahun lagi akan terjadi ini. Kalau terus ditanam pohon ini, pohon sawit misalnya, maka air akan kurang. Terjadilah. Itu perkiraan orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan. Adapun kita tidak punya ilmu tentang itu. Itu satu. Yang kedua, wa ammal ghulamu adapun seorang anak, kejadiannya, saya ulang ceritanya. Mereka menjumpai seorang anak. Anak itu langsung dibunuh oleh Khidir. Musa protes. Sudah protes sekali, protes kedua kali. Protes kedua kali apa katanya? Masa kamu bunuh orang tanpa dosa? Kalau dia berzina sudah kawin, itu pantas dibunuh. Kalau dia bunuh orang, pantas dia dibunuh. Tapi anak-anak itu masih bermain-main, sudah kamu bunuh. Dia jawab, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun kedua orang tua anak itu orang mukmin. Jadi anak itu punya orang tua,
orang tua itu kedua-duanya orang mukmin. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kami khawatir dikatakan oleh Khidir, an yurhiqahuma, bahwa anak ini nanti kalau sudah dewasa akan memaksa kedua orang tuanya tughyanan, menjadi sesat, wa kufra, menjadi kafir. Sebelum dia sempat memaksa orang tuanya kafir atau sesat, maka anak itu aku bunuh. Ini lebih berat dari pekerjaan yang pertama. Nabi Musa melihat sesuatu, apa yang terlihat itulah. Dia tidak bisa melihat ke depan 5 tahun kemudian atau 7 tahun kemudian. Tetapi Nabi Khidir bisa melihat anak ini pasti akan memaksa kedua orang tuanya untuk kafir. Kenapa orang tuanya akan kafir? Karena sayang sekali kepada anaknya itu. Karena satu-satunya anak yang dikaruniakan oleh Allah pada waktu itu kepada kedua orang tua itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa berbeda dengan apa yang diimani oleh Khidir. Khidir sebagai muallim yang mengajar, Musa sebagai muta'allim, orang yang belajar. Muta'allim harus ikut muallim. Tetapi Nabi Musa tidak sabar. Dia memprotes muallimnya. Kenapa sampai begini? Kenapa Khidir membunuh orang padahal orang itu tidak berbuat apa-apa? Tidak. Saya katakan 5 tahun kemudian dia akan maksa kedua orang tuanya untuk kafir, dan orang tuanya akan ikut kafir karena sayang sekali kepada anak ini. Hadirin berbahagia, ini jawaban dari Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam. Ahli tafsir menulis atau menukilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. La yaqdillahu limu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Allah tidak menentukan sebuah qada kepada orang mukmin kecuali qada itu baik untuknya. Misalnya seseorang terjadi qada pada hari ini, misalnya sakit, itu baik untuk dia karena akan baik di dunia dan baik pula di akhirat. Sedangkan kita melihat baik hanya kebaikan dunia saja. Kita tidak tahu kebaikan yang akan terjadi di akhirat kelak. Ayat Al-Quran mengatakan, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, kamu benci sekali berperang. Enak duduk-duduk, atau enak berjualan, atau enak bekerja dan sebagainya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi
kamu benci kepada sesuatu padahal itu kebaikan untukmu. Perang Badar misalnya. Banyak orang Islam pada waktu itu masih ragu-ragu berperang dengan perang Badar. Kenapa? Karena mereka berangkat bukan dengan senjata lengkap, tapi melawan orang Quraisy dengan senjata lengkap. Kita berdamai dulu. Itulah kira-kira arahan para sahabat. Nabi mengatakan kita harus berperang sekarang. Umar bin Khattab harus berperang. Terjadilah peperangan. Apa akhirnya? Kaum muslimin menang dan kaum musyrikin banyak yang kalah. Banyak yang terbunuh. Ini terjadi. Dan Allah mengatakan, Allah mengirimkan malaikat untuk membantu orang muslim. Kita sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun para malaikat kepada orang-orang kita yang ada di mana? Di Birun, untuk membantu pakaian kepada mereka, membawa pakaian kepada mereka. Di Takengon untuk memberi makanan kepada mereka. Dan di Aceh Utara, Aceh Timur, dan lebih parah lagi di Singkil, Allah akan menurunkan malaikat. Kita berdoa, mari kita berdoa sesudah salat, doa pribadi. Semoga Allah menurunkan para malaikat agar menolong orang di Takengon, orang di Birun, orang di Tapak Tuan, di Singkil, dan seterusnya. Ya Allah, bantulah orang Aceh yang sedang mendapat musibah sekarang ini. Bantulah orang-orang Islam yang ada di Gaza agar mereka sanggup menahan dingin. Berilah pakaian kepada mereka semuanya. Itulah yang kita harapkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, dia itu lebih baik kepadamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kamu cinta kepadanya itu membahayakan kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Kita ini makhluk, pengetahuan kita terbatas. Saya ada ilmu tentang bercocok tanam misalnya. Tidak ada ilmu tentang bagaimana membawa pesawat. Tidak ada ilmu. Orang lain punya ilmu lebih banyak dari saya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Khidir berkata, ditulis oleh seorang ahli tafsir, kami telah mengetahui bahwa anak itu ketika dewasa akan mengajak bapaknya untuk menjadi orang kafir. Jadi Nabi Khidir membunuh anak itu karena dia sudah tahu, dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia nanti akan memaksa kedua orang tuanya untuk kafir. Hadirin yang berbahagia, kita sambung. Ayat 81 berbunyi, fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kami menghendaki Allah akan menggantikan anak yang sudah saya bunuh itu dengan anak yang lebih baik, lebih suci dari dia. Anak itu sudah saya bunuh, mudah-mudahan Allah menggantikan anak itu anak yang lebih suci dari anak yang terbunuh itu. Tidak akan memaksa orang tuanya untuk kafir. Wa aqraba ruhma,
dan simpanan yang lebih sayang untuk dia. Hadirin berbahagia, jadi lebih suci dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi Khidir, orang yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilham, mengetahui bahwa Allah akan menggantikan anak yang saya bunuh ini dengan anak yang lain yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Hadirin berbahagia, ilmu pengetahuan Nabi Khidir mengetahui yang akan datang, sedangkan ilmu pengetahuan Nabi Musa alaihi salam apa adanya, seperti ilmu kita sekarang ini, mengetahui apa yang akan terjadi. Itulah yang kita lihat. Hadirin berbahagia, itu yang kedua. Yang pertama, dia melobangi kapal. Yang kedua, dia membunuh seorang anak. Dan yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun jidar, dinding, saya cerita dulu tentang dinding. Mereka berjalan sampai di suatu kampung. Nabi Musa dan Khidir masuk kampung dan perjalanan mereka jauh sudah. Mereka lapar. Mudah-mudahan orang kampung akan menjamu mereka. Diberi makan oleh orang kampung dan dijamu, disuruh duduk pada tempat yang baik. Waktu mereka minta itu, orang kampung itu tidak mau menjamu, apalagi menganggap dia sebagai seorang tamu. Tapi Khidir melihat sebuah dinding yang akan roboh. Dia perbaiki dinding ini supaya tidak roboh. Sudah itu dia pergi bersama Musa. Musa mengatakan, sebaiknya kamu minta ongkos. Ongkos itu diberikan seberapa dan kita akan beli makanan. Kita akan lapar sekali. Disitulah Khidir mengatakan, kita berpisah sekarang. Sudah 3 kali aku memberi kesabaran tidak menjawab pertanyaanmu, tapi engkau terus bertanya. Sekarang saya beritahukan. Kalau yang satu, yang tadi sudah diberitahukan, yang pertama tentang kapal. Kapal itu kalau tidak dilobangi, maka diambil oleh seorang raja yang kasar, yang zalim. Maka supaya kapal itu tetap ada pada orang-orang yang mencari nafkah di laut, maka saya lobangi. Itu satu. Yang kedua, saya bunuh anak itu supaya dia tidak memaksa kedua orang tuanya menjadi kafir. Dan aku tahu bahwa Allah akan melahirkan anak yang kedua yang lebih baik daripada anak yang pertama. Kalau kita tidak mungkin bekerja begitu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu. Tapi Khidir mendapat ilham, ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paling-paling berdoa. Kalau doa kita diterima, maka kita akan melaksanakan sesuai dengan doa itu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding itu kepunyaan 2 orang anak yatim. Anak yatim artinya kedua orang tuanya sudah meninggal.
Di mana mereka tinggal? Fil Madinah. Mereka tinggal di kota, tempat yang terjadi itu di dusun. Orang dusun tidak mau menjamu Nabi Musa dan Khidir. Tapi di kota dan tempat tinggal anak yatim 2 orang itu, mereka punya harta di kampung. Dan kalau orang kampung tahu harta itu, mereka akan ambil untuk mereka semua dan tidak akan ada lagi untuk orang yatim itu. Wa kana tahtahu kanzan lahuma. Di bawahnya ada simpanan mereka berdua. Peninggalan orang tuanya disimpan di tempat ada dinding itu. Kalau dinding itu roboh, maka akan kelihatan benda itu dan orang kampung akan mengambil harta itu. Maka anak yatim itu tidak ada lagi harta warisannya. Oleh sebab itu, Khidir membangun kembali dinding itu supaya anak yatim ketika sudah dewasa tidak disebut yatim lagi. Kapan anak disebut yatim? Kalau belum dewasa. Kalau saya sekarang tidak punya anak lagi, mama lagi, apakah saya yatim? Tidak. Karena saya sudah dewasa, sudah 70 tahun lebih. Maka saya bukan anak yatim lagi. Anak yatim adalah orang yang belum dewasa tapi kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Di benda ini, dinding ini dibangun kembali sampai anak yatim tadi dewasa. Kalau sudah dewasa, mereka akan datang ke situ dan tahu bahwa di bawah dinding itu ada harta pusaka dari orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Bapaknya yang sudah meninggal itu orang salih. Anak orang salih biasanya salih juga. Kenapa? Keturunan baik menjadi orang baik. Kita, kalau ayah kita orang baik, selalu memperhatikan pendidikan kita. Dia akan mengantar kita ke sebuah pendidikan yang baik. Maka kalau dia meninggal, kita tetap belajar di pendidikan tersebut. Kalau ayah kita bukan orang baik, dia mementingkan diri sendiri. Masalah anak, biar kemana dia pergi, pergilah dia. Tapi kedua anak yatim ini, bapaknya orang salih. Wa kana abuhuma salihan. Fa arada rabbuka an yubligha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kedua orang tuanya menginginkan Tuhan akan menjadikan anak itu baligh dan mengeluarkan simpanan sebagai rahmat dari Tuhanmu kepada anak itu. Hadirin berbahagia, Khidir sekarang membuka rahasia apa yang dia kerjakan itu. Apa dia kerjakan? Apa yang dia kerjakan? 3 buah pekerjaan itu. Apa katanya? Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak mengerjakan ini karena keinginan aku, tidak. Tapi aku kerjakan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa baru tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Khidir adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah takwil, keterangan tentang sesuatu yang kamu tidak sabar ketika aku mengerjakan itu. Ketika dia melobangi perahu, ketika dia membunuh anak, ketika dia membangun kembali dinding, Nabi Musa tidak sabar. Rasulullah pernah bersabda, kalaulah Nabi Musa sabar, dia akan lebih banyak lagi tahu apa yang dikerjakan oleh Khidir, orang yang alim, yang mempunyai ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita dengar ini untuk kita sabar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis, la yaqdillahu limu'minin qada'an. Allah tidak mengqada sesuatu, mengerjakan sesuatu kepada orang mukmin illa kana khairan lahu. Pekerjaan itu jauh lebih baik kepada orang itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna